Halo semuanya, dengan saya Sidik di acara Obras, Obrol Santai BDI Denpasar. Nah, sesi ini kali ini kita akan ngebahas tentang yang namanya inkubasi. Inkubasi bisnis. Apa sih inkubasi bisnis itu? Akan kita bahas kali ini. Nah, untuk itu kita kedatangan, bukan kedatangan, tapi bersama saya, itu adalah Blidwi. Dia adalah salah satu orang yang berada di balik kesuksesan inkubasi bisnis Topati BDI Denpasar. Halo bro. Halo, Ya, ini bisa disapa dulu nih viewer halo kita. semua. Udah 1000 viewer ya. Iya udah berapa juta gitu viewernya, entah berapa. Nah jadi gini bro, ternyata dari teman-teman itu banyak yang masih belum tahu apa sih inkubasi bisnis itu. Nah mungkin bisa dijelasin apa sih inkubasi bisnis biar orang-orang pada semakin paham inkubasi bisnis itu apa. Jadi inkubasi bisnis itu merupakan suatu proses pematangan dari sebuah ide bisnis sehingga menjadi sebuah bisnis yang sustainable. Intinya seperti itu. Hmm. Jadi kenapa pengusaha pemula itu disarankan ikut sebuah program inkubasi supaya meminimalisir kesalahan-kesalahan sehingga yang membuat nanti bisnisnya itu bisa mati kayak gitu. Oh, Jadi oke. seperti itu. Jadi kita di sini membantu mengarahkan Mhm. sehingga bisnis yang dibangun bisa sustainable. Oh gitu ya. Itu secara singkatnya. Aha. Nah terus jadi penasaran nih, untuk bentuk dari pengarahannya tuh gimana sih Bli, sebenarnya? Jadi kita di sini akan memberikan satu guidance. Mhm. Tentu harus ada kesepakatan juga dengan masing-masing tim yang dibina. Jadi kita bersama-sama dengan tim membuat suatu milestone Mhm. yang harus dicapai nanti oleh setiap tim. Aha. Kemudian oleh mentor-mentor yang kita hire di sini, si tenan atau tim yang kita bina wajib mencapai milestone tersebut. Apabila ada perubahan, misalnya terkadang kan dalam bisnis itu bisa terjadi kayak pivot atau beralih atau sedikit bergeser dari milestone tersebut, itu harus dibicarakan dengan mentor seperti itu. Oke oke. Jadi berarti bisa dibilang kenapa yang namanya inkubasi itu penting karena di inkubasi itu akan ada target-target yang dikasih oleh mentor gitu ya. Ya, Jadi seperti mereka itu. juga ada mentor, jadi mungkin jadi nggak harus membuat kesalahan-kesalahan yang mungkin nggak perlu kayak gitu ya. Iya, seperti itu. Jadi meminimalisir kesalahan. Intinya. Oh, oke. Berarti kalau udah dibeli sendiri menyarankan apa orang-orang itu yang membuat usaha ya lebih baik dia jalan sendiri atau ikut inkubasi atau gimana? Eh, lebih baik kalau ada kesempatan untuk ikut program inkubasi, Mhm. lebih baik ikut program inkubasi. Karena apa? Selain pembinaan, di sini juga kita akan menemukan suatu komunitas juga. Jadi networking juga sangat penting buat para pengusaha. Aha. Di sini juga tempat berkumpul para pengusaha pemula, kemudian ada pengusaha-pengusaha lain yang sudah lebih dulu memulai, yang ya misalnya kayak alumni kayak gitu. Kemudian juga kita di sini juga punya jejaring komunitas entrepreneur juga seperti itu. Selain dapat pembinaan, juga dapat networking atau jejaring kerja. Oh gitu. Jadi sangat sangat disarankan untuk ikut Mengikuti inkubasi. inkubasi. Ah, oke. Nah, kalau di BD Denpasar sendiri kan ada yang namanya inkubasi bisnis Topati itu. Itu tuh apakah sudah berjalan lama, sudah berapa tahun BDI ada inkubasi? Kalau Untuk di Denpasar, untuk BDI Denpasar sendiri, kita sudah merintis itu sekitar 5 tahun, 5 tahun. dari 2015. Jadi kira-kira sudah mungkin kurang dari 5 tahun ya, hampir 5 tahun. Karena, jadi kita sudah ada menghasilkan sekitar 25 tenan. 25 tenan. Iya, 25 tenan dengan berbagai bidang usaha, tapi yang paling banyak adalah eh, digital service. Digital service. Ya. Nah, ini mungkin teman-teman juga yang nonton bingung digital service tuh apa gitu. Apa tuh beli digital Jadi service? digital service itu kayak semacam eh, gini ya, agensi Aha. yang memproduksi sebuah produk-produk digital seperti website, kemudian eh, sistem informasi, bahkan ada yang menciptakan produk IoT juga, kayak gitu. Kemudian ada juga yang punya produk semacam corporate branding kayak gitu. Ada juga yang mengerjakan film animasi, ada juga. Oh gitu. Berarti bisa dibilang
eh, dari aplikasi yang IT banget sampai hal yang sifatnya desain itu pun selama kontennya lebih banyak digital bisa dibilang itu ya apa digital konten yang tadi itu ya. Iya, seperti itu. Oh, oke. Nah terus kan ternyata inkubasi bisnis Topati sudah berjalan selama 5 tahunan itu. Nah itu kalau boleh tahu suka dukanya tuh kayak gimana tuh? Sukanya paling suka di mana? Paling wah berat gimana? Kalau sukanya paling paling suka adalah ketika melihat tenan itu bisa berprestasi dan usahanya bisa berjalan sesuai dengan harapannya. Jadi harapan kita, harapan yang bersangkutan. Jadi seperti itu. Jadi berkembang lah. Bahkan kalau seumpama mereka bisa mencapai suatu prestasi tertentu, misalnya ikut sebuah kompetisi dan mereka menang, itu kita sangat berbangga. Walaupun tidak ada nama kita disebutkan pun kita sudah cukup berbangga. Gitu. Dan kalau masalah duka, kita paling sedih melihat ketika satu tim itu protol atau bubar. Satu persatu misalnya ketika pertama kali pernah kejadian satu tim tidak pernah muncul di Inbis, ketika saya telepon atau saya dekati salah satu foundernya mengatakan dengan jujur bahwa mereka sudah bubar. Itu benar-benar menguras emosi sebenarnya. Iya. Seperti itu. Ini jadi pertanyaan nih, kok bisa bubar dalam artian apakah program inkubasi itu lama ataukah memang berat atau gimana? Jadi bukan masalah di program inkubasinya sih sebenarnya. Sebenarnya itu adalah persoalan tim. Jadi salah satu yang mungkin harus diingat oleh para pengusaha pemula, ketika kita mulai suatu usaha dalam bentuk tim, kita harus membuat satu tim yang solid dulu. Karena ya kalau kita bicara startup ya, startup itu yang modal utamanya itu adalah orang-orangnya, the man behind the team. The team. Oh iya. Okay. Jadi bukan modal uang dulu yang utama, tapi modal orang dulu sebenarnya. Kalau modal orangnya itu sudah solid, punya kompetensi yang cukup, saya rasa itu sudah sangat-sangat besar modal yang mereka miliki untuk sukses. Okay. Ya. Jadi memang yang utama itu adalah SDM-nya dulu ya. Karena kan mereka di awal-awal bisa dibilang kayak foundernya gitu kan ya. Nah itu kan buat kisah yang gloomy-nya tuh. Nah tadi soal prestasi kan ada juga. Nah itu banyak juga dari tenan-tenan yang berprestasi atau gimana? Selama ini setiap tahun selalu ada tenan yang ikut kompetisi dan mendampingi jadi juara, terutama untuk level lokal. Jadi di Denpasar sendiri kan sering ada kegiatan lomba wirausaha yang diselenggarakan oleh Pemkot. Itu rata-rata mereka bisa berbicara di level tersebut. Jadi di sini mungkin bisa dibilang langganan sih. Kalau nggak juara masuk 3 besar, paling tidak masuk 5 besar lah. Selalu dapat perhatian dari sini. Jadi itu salah satu ya mungkin kebanggaan sih. Berarti lebih banyak sukanya berarti ya? Ya mungkin 60%, 40% lah. Oh gitu ya. Nah mungkin nanti ada pertanyaan juga nih. Tadi kan disebutin ada lomba-lomba kewirausahaan. Nah mungkin ada juga yang masih bingung antara inkubasi bisnis dan perlombaan kewirausahaan. Itu perbedaannya di mana itu, Bli? Kalau lomba kewirausahaan itu outputnya adalah ide mendapatkan suatu juaranya pasti adalah juara yang mempunyai ide atau sebuah konsep bisnis yang dinilai itu punya potensi. Tapi kalau inkubasi bisnis tidak hanya potensi yang kita ginikan, tapi kita menilai juga kemampuan tim. Kalau punya ide bisnis yang potensial tapi kemampuan tim kurang, itu biasanya kita sedikit sedikit meragukan kemampuannya. Karena apa? Seperti yang saya sebutkan tadi sebelumnya, tim merupakan modal utama dari sebuah startup. Jadi seperti itu. Ya, jadi itu perbedaannya antara perlombaan kewirausahaan dan inkubasi ya. Nah mungkin akan ada pertanyaan lagi. Kalau tahun ini tuh dibuka nggak untuk pendaftaran?
Siapa tahu ada orang-orang yang ingin ngedaftar, tuh anak-anak muda yang ingin ngedaftar, wah gimana nih? Jadi tertarik untuk membuat bisnis dan ada mentor, tuh gimana caranya? Tahun ini kita buka, walaupun dengan situasi pandemik yang serba tidak menentu seperti sekarang, kita tetap buka. Bahkan nanti kita ada event Rookie Innovator Challenge tanggal 28 Juli 2020. Jadi nanti di event itu akan diselenggarakan secara online. Jadi teman-teman yang kepingin ikut bisa submit ide bisnis, kemudian nanti ikut eventnya secara online. Di situ ada pre-event, di situ akan ada beberapa pembicara yang terkait dengan dunia startup. Ada kelas tentang design thinking, kemudian nanti ada pitching ide di situ, kemudian nanti dilanjutkan nanti dengan ada penilaian dari ide-ide, kemudian tentu ide itu akan dinilai dari potensial bisnisnya, kemudian juga dari latar belakang seluruh anggota tim. Oh gitu. Jadi seperti itu. Itu semua menjadi bahan pertimbangan kita. Juaranya akan kita beri kesempatan untuk difasilitasi pembinaan selama maksimal 1 tahun di inkubator bisnis Topati. Oh gitu. Jadi kalau mau daftar lebih baik atau jalan satu-satunya untuk ikut harus gabung dulu ke Rookie, ikut dulu acara Rookie, baru bisa ikut inkubasi bisnis Topati. Untuk tenan yang app, atau yang aplikasi atau sejenisnya, itu wajib ikut Rookie. Oke, wajib. Tanggal berapa tadi beli? Tanggal 28 Juli 2020. 28 Juli 2020 harus dicatat. Ikut Rookie biar bisa ikut nantinya inkubasi bisnis Topati. Oh gitu beli ya. Terus ada ini nggak, ada pesan-pesan buat penonton viewer YouTube BDI Denpasar harus ikut gitu atau gimana? Bagi yang punya ide, pesan saya jangan pernah disimpan ide itu di hati, tapi share, bicarakan ide itu, bila perlu diskusikan dengan teman, ajak teman untuk bisa support idemu, siapa tahu teman itu bisa menjadi founder. Kita challenge, kamu bisa nggak ide kamu itu meyakinkan kami dan para juri agar bisa memilih ide bisnismu untuk dibina di inkubator bisnis Topati. Wah mantap. Oke, jadi kalau ide jangan disimpan gitu, harus dikembangin, ditunjukin. Bagus-bagus kalau misalnya bisa masuk di inkubasi bisnis Topati. Segitu aja ya guys, pembicaraan kita dengan Beli Dwi. Atau Beli Dwi masih ada yang mau diobrolin? Tetap sehat ya, jaga kesehatan, ikut program Rookie, mudah-mudahan bisa bergabung di inkubator bisnis Topati. Oke, sip. Oke guys, segitu aja kebersamaan kita dengan Beli Dwi. Kalau misalnya ada pengen yang ditanyain atau semacamnya bisa komen ya di bawah. Siapa tahu nanti bisa kita balas oleh Beli Dwi sendiri mungkin ya gitu. Oke, segitu aja. Thank you atas kebersamaannya. Bye bye. See you on the next session.